Nah, saya melihat fenomena yang sekarang ini, pemuda masih banyak yang kurang tahu nih budaya asli Kota Batu itu seperti apa. Padahal budaya di Kota Batu itu banyak, seperti mungkin tarian bantengan, juga ada tari sembromo, dan kegiatan masyarakat seperti Bioto Sinoman itu pun juga merupakan budaya asli Kota Batu yang harus terus kita kenalkan nanti ke generasi muda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ATF, saya Lita, menyapa Anda semua di ATF Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas nih tentang budaya lokal di Kota Batu yang sangat bervariasi dan banyak aneka ragam yang ada di Kota Batu ini. Dan kemajuan teknologi di Kota Batu ini memang memberikan dampak yang kompleks pada kehidupan di masyarakat. Nah, tidak terkecuali di tentang budaya Kota Batu ini sendiri. Nah, fenomena anak muda yang kian jauh terhadap budaya lokal ini memang nyata. Namun pada kali ini kita patut mengapresiasi nih dari masyarakat Kota Batu ini, anak generasi muda yang masih melek terhadap budaya lokal kita sendiri. Nah, penasaran kan? Mari kita sambut narasumber kita atas nama Mas Yoga Aditya. Halo Mas Yoga. Halo Mbak Lita. Nah, sebelum kita berbincang lebih seru nih Mas Yoga, bisa menyapa dulu nih kepada sahabat ATF Podcast nih. Oke, salam budaya. Halo dulur, perkenalkan nama saya Yoga Aditya, akrab dipanggil Yoga. Saya merupakan pemuda asli Kota Batu. Baik, nah itu tadi perkenalan dari Mas Yoga. Nah, sahabat ATF Podcast, untuk Mas Yoga ini adalah top 5 dari Kang Mas Kota Batu tahun 2022, kemudian top 10 Duta Budaya Kota Malang di tahun 2022. Nah, Mas Yoga, kita nih ngobrol tentang budaya lokal nih. Menurut Mas Yoga nih, dari perspektifnya Mas Yoga, budaya lokal itu seperti apa sih, Mas? Menurut saya pribadi, kalau budaya itu artinya luas ya Mbak, karena budaya itu sudah ada dari zaman dahulu yang kemudian juga diturunkan sampai sekarang, kita sebut sebagai warisan budaya. Nah, untuk budaya lokal sendiri itu banyak sekali, seperti adat istiadat dan juga keseharian masyarakat itu juga merupakan budaya lokal yang harus terus kita kembangkan, seperti itu. Nah, dari budaya lokal itu sendiri kan banyak tuh Mas kesenian-kesenian yang ada di Kota Batu nih. Bagaimana sih generasi seperti Mas Yoga ini untuk melestarikan budaya ini? Gimana sih kegiatannya? Melihat banyak sekali kesenian di Kota Batu ya, tentunya sebagai pemuda itu kita diberikan banyak wadah yang besar untuk mempromosikan dan juga untuk mengembangkan budaya yang asli di Kota Batu. Nah, saya melihat fenomena yang sekarang ini, pemuda masih banyak yang kurang tahu nih budaya asli Kota Batu itu seperti apa. Padahal budaya di Kota Batu itu banyak, seperti mungkin tarian bantengan, juga ada tari sembromo, dan kegiatan masyarakat seperti Bioto Sinoman itu pun juga merupakan budaya asli Kota Batu yang harus terus kita kenalkan nanti ke generasi muda selanjutnya, seperti itu. Berarti Mas Yoga ini tuh memperkenalkan budaya lokal ini lewat sebuah tarian gitu ya? Betul. Nah, ini mulai sejak kapan nih Mas tarian masuk menyukai tarian tradisional ini Mas? Kalau untuk tarian tradisional itu saya suka dari kecil, karena dulu juga pas masih mungkin TK gitu kan sering diajarkan nari gitu juga. Terus untuk SD juga kita masih punya ekstrakurikuler untuk tari gitu kan. Nah, SMP dan SMA juga beberapa kali ikut lomba tari. Mungkin sekarang masih tidak terlihat gitu ya, tapi memang sering sekali untuk ikut lomba tari seperti itu. Sampai sekarang pun masih juga suka kesenian tari dan masih belajar sampai sekarang. Tarian apa itu Mas? Kalau yang tari-tari tradisional itu Mas? Kalau saya sih, kalau selama ini tarian lebih ke tari garapan, jadi kayak tari kreasi yang dibuat oleh komposer tari seperti itu. Tapi sekarang juga belajar untuk tarian Kota Batu seperti tari bantengan, juga tarian khas Malangan seperti itu. Ya. Nah, melihat ini kan memang anak-anak muda itu kan lebih apa ya, saat fenomena yang ada itu kan lebih ke dance K-pop ya Mas ya. Nah, ini memang, tapi kita lebih concern ke budaya budaya tradisional. Nah, ini tuh menurut pandangan dari Mas Yoga nih, untuk anak-anak yang suka dance K-pop terus lebih lebih menyukai dance K-pop daripada dance tradisional itu kayak gimana Mas? Kalau menurut pandangan aku itu sebenarnya tidak apa-apa sih Mbak, karena ini juga merupakan dari gabungan atau kolaborasi budaya antar negara, tapi harus dibarengi dengan adanya pemampatan dari diri sendiri. Maksudnya kita harus punya benteng bahwa kita juga punya budaya yang harus kita kenalkan juga di negara lain seperti itu. Budaya K-pop itu menurut saya juga bagus apabila nanti kita dapat berkolaborasi antara budaya tersebut dengan budaya kita budaya sendiri seperti itu.
Iya, kadang melihat di sosial media pun kita banyak kok dance tradisional ini tuh penggabungan kayak dance modern dance, dangdut, terus habis itu dibuatlah yang seni tarian yang modern. Itu sangat bagus sih Bapak. Tapi memang tidak menghilangkan unsur budaya sendiri gitu ya Mas ya. Nah, sebenarnya aku tuh pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang menyebabkan faktor anak generasi muda ini tuh lebih menyukai dance luar daripada dance kita budaya sendiri gitu loh Mas. Mungkin karena stereotip masyarakat bahwa budaya Indonesia itu kuno. Padahal aslinya kalau kita pelajari lebih mendalam, budaya Indonesia itu sangat asik karena banyak sekali hal yang bakalan kita pelajari dari setiap aspek budaya itu. Apalagi setiap budaya daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Di Kota Batu saja masih banyak sekali budaya yang memiliki ciri khas masing-masing, dan juga mungkin bisa kita katakan budaya ini sangat seru kalau kita ikutin seperti itu. Nah, melihat fenomena yang disebutkan Mbak Lita tadi, mungkin karena vibes dari budaya luar itu lebih cenderung asik kalau dilihat. Padahal kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, bahwa budaya di Indonesia pun juga asik kalau kita terus saksikan dan juga kita ikuti seperti itu. Nah, melihat budaya budaya Jawa Timur ini kan memang luas ya keseniannya. Ada wisata alam, wisata dan budaya pun juga banyak gitu Mas. Nah, ini di Kota Batu pun kesenian budayanya ini juga banyak loh. Nah, ini dan yang kemarin tuh kita tuh mengundang podcast juga dengan kesenian bantengan. Nah, ini gimana menurut Mas Yoga ini untuk dari seni bantengan Kota Batu ini kayak gimana sih kayak gitu? Jadi untuk kesenian bantengan sendiri itu Mbak Lita tidak hanya dari Kota Batu tapi juga di daerah Mojokerto dan Malang, karena kita kan masih berada di daerah Gunung Arjuno yang mana ini budayanya masih sama seperti itu. Nah, bantengan sendiri ini sudah ada dari zaman dulu banget, Kerajaan Singosari itu sudah ada kesenian bantengan dan berkembang di masyarakat sampai sekarang ini gitu. Dan di Kota Batu sendiri sudah banyak grup bantengan yang ada gitu ya. Dari data sudah lebih dari 200 grup bantengan di Kota Batu, yang mana hal ini sangat luar biasa kalau kita kenalkan kembali, karena bantengan ini memberikan filosofi yang baik tentang kehidupan masyarakat di Kota Batu seperti itu. Dan katanya bisa nari bantengan nih Mas. Nah, sekarang juga lagi belajar tari bantengan karena nantinya saya akan bawa ke tingkat Jawa Timur untuk Duta Budaya Jawa Timur. Jadi mau mengikuti pemilihan Duta Budaya Jawa Timur? Betul, jadi untuk tari bantengan ini nanti akan saya bawakan ke Duta Budaya Jawa Timur, karena saya merasa bahwa bantengan ini juga sangat sesuai dengan kehidupan masyarakat Kota Batu yang memberikan warna tersendiri, yaitu kebersamaan, keramah tamahan, dan juga adanya sifat religi di dalamnya, seperti itu. Kapan itu Mas? Kalau untuk Duta Budaya Jawa Timur, alhamdulillah sekarang ini masih proses untuk menuju grand final. Kemarin juga sudah diumumkan bahwa Kota Batu lolos untuk menjadi finalis dari Duta Budaya Jawa Timur 2023, dan mungkin bisa didoakan nanti supaya lancar untuk membawakan nama Kota Batu seperti itu. Pastilah Mas. Semoga menang dalam pemilihan Duta Budaya Jawa Timur ya Mas, dan membawa harum nama Kota Batu ya Mas. Betul. Nah, ini dari keluarga Kota Batu ada siapa saja nih Mas? Alhamdulillah kebetulan Kota Batu saya sendiri. Berarti betul. Ini maksudnya pemilihannya ini sendiri atau biasanya atau berpasangan gitu Mas? Kalau untuk dari Duta Budaya Jawa Timur itu sendiri representasinya perorangan. Jadi siapapun Anda yang ingin mewakili Kota Batu ataupun daerah asli Anda, itu boleh sekali untuk bergabung dan melestarikan budaya asli Jawa Timur seperti itu. Baik. Nah, sebagai generasi muda nih Mas, untuk melestarikan budaya lokal ini kayak gimana sih Mas? Untuk generasi muda, menurut saya pribadi itu dari langkah kecil yang kita lakukan itu akan berdampak besar pada kebudayaan yang ada di Indonesia ataupun Jawa Timur, khususnya di Kota Batu. Seperti sekarang ini saya menggunakan udeng Kota Batu. Nah, ini merupakan udeng asli Kota Batu, namanya udeng Arjuno. Yang ini juga salah satu bentuk dan juga gebrakan untuk pelestarian budaya yang ada di Kota Batu sendiri. Nah, langkah awal ini juga bisa dilakukan setiap pemuda, karena ini juga dapat mempromosikan budaya dan juga pengembangan budaya yang ada di Kota Batu itu sendiri, Mbak Lita, gitu. Oh, ini buat sendiri gitu kan Mas? Iya, ini jadi udeng Kota Batunya dibuat langsung oleh beberapa pengrajin batik yang ada di Kota Batu, yang pada saat itu juga saya langsung ikutan untuk membuat seperti itu. Nah, boleh nggak sih Mas dipraktekkan dulu gimana sih cara membuat udengnya ini Mas? Untuk pembuatan udengnya, nah ini kebetulan ini saya pakainya udeng jadi ya, udengnya langsung jadi. Ya. Jadi kalau pembuatannya seperti udeng Malangan,
Panderman. Cuman berbedanya di Kota Batu ini memiliki filosofi yang berbeda di setiap kanan dan kiri udengnya gitu. Apa itu Mas kanan dan kirinya? Kalau yang di sebelah kanan ini itu penggambaran dari Gunung Panderman sampai Gunung Kawi, dan juga kayak yang sebelah ini karena tidak ada gunungannya itu menggambarkan dataran tinggi Kota Batu. Dan di paling belakang ini Gunung Arjuno, penggambaran Gunung Arjuno seperti itu. Memang di Kota Batu memang dikelilingi. Nah, itu juga filosofinya memang diambil dari pemandangan Kota Batu. Jadi landscape Kota Batu digambarkan melalui udeng Arjuno namanya gitu. Nah, terakhir nih Mas, apa sih harapan anak muda ini tuh untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya lokal nih? Harapannya tentunya kita bisa melakukan dari segala hal untuk pelestarian budaya, tidak hanya tentang bagaimana kita bisa menari atau sebagainya, tapi bagaimana dapat bertingkah laku di kehidupan masyarakat, dan juga bagaimana kita dapat mempresentasikan budaya asli Kota Batu ataupun budaya dari daerah lain. Saya rasa itu juga merupakan wujud pelestarian budaya yang harus kita terus galakan. Nah, sebelum ini Mbak Lita, saya juga punya program namanya Budayani. Apa itu Mas? Melestarikan budaya negeri, yang mana saya mengajak untuk seluruh generasi muda untuk dapat sadar budaya. Jadi kita dapat melakukan langkah-langkah yang kecil seperti mungkin mempromosikan budaya daerah, mengunjungi tempat budaya, dan juga kita promosikan melalui media sosial. Apalagi di era digitalisasi saat ini, menurut saya media sosial adalah platform yang tepat untuk mengenalkan nih budaya asli dari daerah masing-masing. Dan kenapa tidak kalau budaya kita harus kita kenalkan ke luar negeri, karena budaya luar negeri saja sangat dikenal di budaya kita sendiri seperti itu. Apalagi budaya kita juga harus bisa untuk lebih dikenal dari masyarakat luas seperti itu. Ada berapa Mas untuk program yang dijalankan ini Mas? Untuk setiap daerah pastinya mempunyai advokasi atau platform yang berbeda-beda. Kalau untuk saya pribadi, budaya ini memiliki beberapa sub yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi budaya ke SD. Kemarin beberapa waktu lalu juga sempat ke SD untuk mengajarkan tari. Kemudian juga ada ngobrol tentang budaya daerah masing-masing. Dan selanjutnya juga saya mengunjungi tempat-tempat budaya, situs budaya, dan juga pelaku budaya yang ada di Kota Batu untuk mempelajari budaya asli Kota Batu itu seperti apa gitu. Nah, ini terkait program ini apa ada kerjasama Mas sebelumnya Mas? Atau memang dari pribadi dari Mas Yoga gitu ya? Ini merupakan bentuk wujud peran aktif saya dalam pengembangan kebudayaan di Kota Batu. Jadi saya lakukan masih sendiri, tapi juga banyak sekali dibantu oleh rekan-rekan dan juga pelaku budaya yang ada di Kota Batu yang sangat mensupport saya untuk pelestarian budaya asli Kota Batu ini, seperti itu. Sangat menarik sekali ya. Nah, ini program yang diinisiasi sendiri gitu ya, untuk memperkenalkan budaya Kota Batu gitu ya. Baik, itu tadi adalah perbincangan seru saya dengan Mas Yoga yang mempunyai peran aktifnya sendiri nih dalam menginisiasi program ini untuk memperkenalkan Kota Wisata Batu. Nah, baik Mas Yoga, terima kasih atas ATF Podcast. Nah, perlu diapresiasi juga kecintaannya Mas Yoga ini terhadap budaya lokal Kota Wisata Batu. Dan memang budaya ini memang tercipta dari masyarakatnya, dan memang kita sebagai generasi muda patut untuk menjaga kelestarian budaya lokal tersebut. Nah, baik sahabat ATF Podcast, di ATF Podcast ini kita mempunyai fasilitas berupa ruang rapat, dan bagi sahabat ATF Podcast yang ingin memanfaatkan fasilitas kami bisa menghubungi di nomor admin Amantani Foundation. Dan untuk sahabat ATF Podcast, jangan lupa untuk tonton full versionnya podcast kita kali ini di channel YouTube Amantani Foundation, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih. Yeah.